Shalom buat kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan satu presentasi tentang COVID-19. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan penggenapan dari materai keempat dalam kitab Wahyu, pasal 6 ayat 7. Ya, sebagai pendahuluan kita mengingat bahwa beberapa tahun terakhir ini ada fenomena yang melanda seluruh bumi. Nah, kalau kita melihat arti dari fenomena ini adalah sebuah hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan dengan nilai secara ilmiah. Dan fenomena tersebut ialah virus corona, atau biasa dikatakan dengan COVID. COVID ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina di akhir bulan Desember 2019 dan tersebar ke banyak negara, termasuk negara Indonesia. Ketika hal itu terjadi, pemerintah langsung mengambil satu tindakan, mengambil satu respon, dan mengeluarkan satu kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus dan mengeluarkan peraturan social distancing atau physical distancing, yaitu untuk menjaga jarak. Jadi pada intinya pemerintah langsung mengambil satu tindakan bagaimana caranya supaya manusia-manusia yang ada, masyarakat-masyarakat yang ada untuk menjaga jarak. Itu kan lainnya. Ini memang dulu terjadi kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Karena langkah yang diambil pemerintah itu bisa menyelesaikan pandemi tersebut. Jika kita lihat menurut data dari WHO tentang COVID ini ternyata sudah cukup banyak menelan jiwa. Ini per tanggal 17 Februari 2023 itu sekitar 6.800-an orang yang meninggal. Dan sekitar 756 juta itu yang terkonfirmasi kena COVID. Dan tanggal 13 Februari sudah dikonfirmasi bahwa sekitar 13 miliar orang yang sudah divaksin. Saya harap kita semua sudah adalah orang-orang yang termasuk ya. Sudah. Ya, bisa disimpulkan bahwa COVID ini sangat mengerikan karena ada banyak korban jiwa yang meninggal. Cukup mengerikan karena pandemi ini, virus ini membuat sosialisasi manusia satu dengan yang lainnya itu menjadi rusak, menjadi renggang. Perekonomian menjadi turun, rendah, dan sebagainya. Itu adalah dampak dari pandemi ini. Ya, ini pendapat-pendapat orang ya, atau teori-teori yang saya temukan tentang COVID. Di sini kira-kira ada 6 yang saya temukan. Yang berkata COVID ini merupakan kebocoran dari laboratorium biologi. Ini pendapat banyak orang ya. Nah, ada juga yang berkata ini teologi 5G, transmisikan virus corona. Ada yang berkata seperti itu juga. Ada yang mengatakan penanaman microchip vaksin. Nah, ini cukup menarik ya, cuman kita tidak bahas di bagian ini. Tapi nanti bisa dibahas. Atau bisa mencari makalah-makalah, jurnal atau apapun tentang bagian ini. Ikuti seminar-seminarnya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan teori konspirasi dari pemerintah. Ada juga yang mengatakan ini klaim aliansi dari dokter-dokter dunia. Jadi seluruh dokter-dokter di dunia ini berusaha untuk melakukan suatu eksperimen, kira-kira begitu ya. Ada yang mengatakan ini plan demi, yaitu si Judy Mikovits. Jadi ini adalah pendapat-pendapat banyak tentang COVID. Bagaimana dengan hamba Tuhan? Karena kita adalah orang Kristen, kita juga pastinya ingin mendengarkan dari pendapat-pendapat hamba Tuhan, pendapat-pendapat pendeta-pendeta, gembala-gembala yang ada. Ya, di sini saya menemukan ada 3 pendapat. Yang pertama, mereka
berkata bahwa COVID ini itu dari Tuhan dan ini merupakan sebuah penghukuman kepada manusia yang Tuhan berikan. Karena mungkin manusia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ini menurut beberapa hamba Tuhan. Ada juga yang berkata bahwa COVID ini berasal dari iblis. Kenapa bisa berasal dari iblis? Karena di sana ada kekuatan kegelapan. Di mana kekuatan kegelapan itu pastinya akan membutuhkan korban. Jadi ini beberapa pendapat. Ada juga yang berkata bahwa virus ini tidak berasal dari Tuhan dan tidak berasal dari iblis dan tidak berasal dari manusia karena ini adalah murni penyakit. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu semua, apakah dari Tuhan, dari iblis, atau mungkin tidak dari kedua-duanya, atau tiga hal ya, dari manusia juga. Apapun itu, kita tidak akan perdebatkan masalah tersebut untuk hal ini. Tapi yang kita tahu bahwa semuanya sudah terjadi. Ya, apakah COVID merupakan penggenapan materai keempat dalam kitab Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Ini akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ini akan kita bahas, ini akan kita diskusikan. Apakah benar? Karena kalau kita lihat bahwa dalam uh, COVID itu sudah sangat banyak yang menelan atau memakan korban jiwa. Mungkin saya bacakan ya ayatnya ya. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampah dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi dikatakan ada seekor kuda warna kuning, hijau kuning, penunggangnya Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Seperempat penduduk bumi dikatakan itu akan membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampah dan binatang-binatang buas di bumi. Ya, kalau kita melihat kitab Wahyu ini berbicara tentang eskatologi karena sebagian besar ini berbicara tentang akhir zaman. Ini semuanya berbicara tentang akhir zaman. Ya, eskatologi apa sih eskatologi itu? Ya, eskatologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti eskatos yang mempunyai arti hal-hal yang terakhir, sedangkan logos itu mempunyai arti ilmu atau doktrin. Sehingga kalau kita menggabungkan kedua arti kata ini, sehingga muncullah sebuah arti doktrin tentang atau ajaran tentang akhir zaman. Ya, eskatologi itu merupakan ilmu atau pengetahuan tentang hal-hal akhir zaman, hal-hal pamungkas atau yang menyangkut realitas akhirat sebagai akhir dari kehidupan, seperti halnya kematian, kebangkitan, pengadilan terakhir, serta kiamat sebagai akhir dunia. Dan bisa dikatakan juga bahwa eskatologi itu adalah studi tentang segala sesuatu yang belum atau bahkan setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang berarti bahwa eskatologi itu bersifat nubuatan, jadi belum terjadi. Dan kitab Wahyu itu sebagian besar belum terjadi, belum sama sekali terjadi. Ya, kita lihat ya, di sini ada kelompok-kelompok orang yang meresponi tentang nubuatan. Kelompok yang pertama, mereka itu mengatakan bahwa mereka tidak peduli tentang nubuatan. Apapun yang terjadi di dunia ini, dengan apapun yang telah tertulis dalam Alkitab, mereka tidak peduli. Ini adalah kelompok pertama. Saya harap Bapak Ibu tidak masuk kelompok yang pertama.
Yang kedua, mereka adalah yang beranggapan bahwa penafsiran terhadap nubuatan atau tentang eskatologi itu hanya untuk konsumsi orang-orang berintelek atau orang-orang akademis atau yang mampu dipahami oleh para sarjana saja. Nah, mungkin orang-orang yang memang suka untuk belajar. Jadi ini kelompok yang kedua. Jadi mereka beranggapan, ya udahlah kita kan jemaat, kita kan hanya melayani. Nah, itu bukan lah mereka yang mengerjakannya. Dan yang ketiga itu mereka yang berusaha untuk sebaik mungkin mempelajari nubuatan atau tentang eskatologi Alkitab dan menjadikannya berarti bagi orang-orang beriman. Nah ini ya. Jadi saya termasuk di dalamnya ya, dalam ini. Semoga kita semua termasuk dalam bagian yang ketiga. Kita berusaha untuk belajar, kita berusaha untuk menggali firman, mengerti firman tentang nubuatan itu, tentang eskatologi itu, dan kita menyampaikan kepada jemaat, menguatkan iman jemaat bahwa tentang eskatologi itu sangat penting, dan hidup mereka akan lebih kuat lagi, lebih diteguhkan lagi. Karena apa yang akan dialami di dalam eskatologi sangat-sangat mengerikan dan kita masih punya yang namanya pengharapan di dalam. Ya, 10 alasan penting kenapa nubuatan ya, 10 alasan pentingnya nubuatan dalam Alkitab. Yang pertama itu dikatakan bahwa porsi nubuatan dalam Alkitab sangatlah besar. Mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu banyak sekali tentang nubuatan. Bahkan ada nubuatan-nubuatan yang sudah tergenapi. Tapi ada juga nubuatan-nubuatan yang belum tergenapi. Nah, ini tugas kita untuk mencari, untuk menggali, untuk mengerti nubuatan mana yang belum. Kalau yang sudah ya kita cuman oke, ini sudah dikonfirmasi, sudah. Yang belum kita cari, kita gali. Yang kedua, ini karena perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita harus membaca firman, karena kita harus mengerti firman, karena kita harus cari tahu seperti apa cara kerja Tuhan. Yang ketiga, iman pada Alkitab itu dikukuhkan. Karena kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Alkitab kita ini memiliki otoritas tertinggi. Dan Alkitab kita ini tanpa salah. Dan Alkitab kita ini harusnya menguatkan setiap iman jemaat. Iman setiap orang percaya. Iman setiap orang-orang yang membacanya. Dan ini merupakan bukti kebenaran penafsiran dan literal ya, penafsiran literal atau normal. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, perspektif ilahi tentang sejarah dunia terungkap. Jadi dalam kehidupan kita ini semuanya sejarah. Mulai dari penciptaan, manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan memilih Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan memilih Israel, Tuhan memilih segala sesuatu yang sudah ditentukan, segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini yang merupakan satu sejarah yang sangat luar biasa, bahkan sejarah-sejarah yang lain. Dan sampai hari ini masih ada sejarah dan akan ada sejarah terus sampai segala sesuatunya akan berakhir. Perspektif sejarah zaman terjabarkan. Jadi semuanya akan dibukakan. Kita akan melihat bahwa peta dunia itu seperti kita diperlihatkan kronologisnya. Perspektif akhir zaman terungkapkan. Sentuhan akhir teologi biblika yaitu eskatologi sendiri. Kehidupan doa orang beriman itu terarah karena kita saat ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu berbicara atau membahas tentang eskatologi. Yang terakhir itu misteri Israel pun disingkapkan. Karena sampai sekarang ada namanya istilah misteri ya. Supaya mereka pun mengerti nantinya. Ya, tidak, pada intinya saya ingin katakan bahwa tidak mudah untuk mempelajari dan menafsirkan tentang nubuatan atau eskatologi. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu banyak hal untuk seseorang untuk bisa mengerti akan eskatologi. Dan kitab Wahyu, tadi saya sudah sampaikan bahwa kitab Wahyu sebagian besar itu merupakan tentang eskatologi.
Ya, kita masuk kepada kitab Wahyu. Ini pengantar kitab Wahyu menurut Wahyu pasal 1 ayat 1. Ini dikatakan perkataan Yesus Kristus yang Allah berikan kepada putranya yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Bahkan malaikatnya pun diutus untuk memberitakan kepada Yohanes. Meskipun banyak orang bingung dengan isi yang tidak jelas, berkat kebahagiaan besar dijanjikan kepada orang yang membacanya, mendengar dan mentaati apa yang tertulis di dalamnya. Ya, masih bingung karena balik lagi sulit untuk memahami, sulit untuk mempelajari kitab nubuatan. Ya, surat nubuatan ini menjelaskan tentang penggenapan kembalinya Yesus ke dunia, karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan Yesus tidak ada di dunia ini secara pribadi dan secara jasmaninya, dan nanti dia akan turun ke dalam dunia ini, kembali ke dunia ini. Dan penggenapan nubuatan-nubuatan yang sangat penting, penghakiman dan penghukuman bangsa-bangsa di dunia yang tidak mentaati Allah, penghancuran setan dan penghancuran segala sesuatu. Penguasa-penguasanya dan kemuliaan di surga akan diwariskan oleh semua anak-anak Allah. Sehingga kita semua ingin ya menjadi ahli waris. Ya, kitab Wahyu itu merangsang imajinasi pembaca karena apa yang disampaikan oleh kitab Wahyu ini merupakan pengilhaman yang menakutkan tentang hari kedatangan Tuhan tersebut. Penglihatan itu muncul dengan berbagai simbol, seperti manusia berupa hewan atau binatang buas, karena angka dengan makna yang tersembunyi, serta ramalan-ramalan tentang datangnya akhir zaman. Jadi ini sesuatu hal yang mengerikan, yang membuat kita pun berimajinasi, kita memikirkan segala sesuatunya. Apakah mungkin terjadi seperti ini? Ya, menurut ayat kunci Wahyu 1 ayat 9, Yohanes menerima apa yang dia lihat dari Kristus, pasal 1 ayat 9 sampai 20. Dan apa yang terjadi di gereja Wahyu pasal 2 sampai yang ketiga, dan apa yang akan terjadi. Itu terjadi setelah itu, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 sampai 21. Intinya sampai akhir, kitab akhir. Penutup. Ya, jadi karena tadi disampaikan kita memiliki imajinasi mungkin banyak sekali imajinasi liar, imajinasi yang tidak bisa kontrol karena memang saking mengerikannya hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yohanes lewat kitab Wahyu, makanya muncul banyak penafsiran. Bagaimana caranya untuk memahami kitab Wahyu yang disampaikan kepada jemaat. Tafsiran-tafsiran dari kitab Wahyu ini pasti berbeda-beda dalam urutannya. Pasti berbeda-beda cara menafsirkannya, sehingga maka muncul banyak penafsiran-penafsiran yang ada. Di sini saya membuat menjadi 4 penafsiran. Yang pertama itu golongan preteristis. Mereka berpendirian bahwa sebagian besar dari surat Wahyu telah digenapi di dalam sejarah gereja pada abad pertama. Jadi sebagian besar sudah digenapi, yaitu di bawah ke-8 kaisar pada zaman itu. Yang kedua, golongan kedua itu mengatakan penafsiran kedua itu penafsiran historistis. Mereka beranggapan bahwa surat Wahyu adalah penggenapan pokok-pokok nubuatan yang penting. Penggenapan yang mana dimulai pada zaman Rasul dan berlangsung terus sampai pada akhir zaman ini. Yakni semuanya itu dicocokkan kepada peristiwa-peristiwa sejarah yang ada telah terjadi di zaman dahulu dan zaman ganti zaman sampai pada masa kini. Jadi dicocok-cocokkan secara. Yang ketiga itu golongan idealistis. Mereka tidak menerima bahwa surat ini adalah suatu kumpulan ramalan atau nubuatan-nubuatan yang akan digenapi. Melainkan kitab ini
adalah ajaran rohani dengan kiasan-kiasan yang baik untuk diterima bagi pengembangan iman saja, pertumbuhan iman saja. Jadi ini menurut orang-orang golongan idealis. Dan yang terakhir, ini menurut golongan futuristis. Mereka beranggapan bahwa sebagian besar dari isi surat ini adalah nubuatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Wahyu pasal 4 ayat sampai pasal 22. Sedangkan Wahyu pasal 2 sampai 3 adalah 7 surat kepada jemaat-jemaat yang ditafsirkan sebagai 7 babak dalam sejarah gereja. Jadi ini adalah penafsiran-penafsirannya. Ya, dari 4 penafsir ini bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki pandangan bahwa COVID itu merupakan pengenapan Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 atau materi keempat, mereka sepertinya menggunakan penafsiran yang kedua, yaitu golongan historistis, atau mereka hanya mencoba mencocok-cocokkan saja. Biasa kita katakan dengan cocokologi. Oke, kita masuk kepada materai keempat dalam Wahyu 4 ayat 7 sampai 8. Kalau kita melihat tadi sudah dibacakan bahwa hanya Yesus Kristus yang layak, Wahyu pasal 5 ayat 2 sampai 5, untuk semua makhluk alam semesta ini untuk membuka gulungan. Jadi hanya Yesus yang layak membukanya. Kemudian mulai dengan membuka gulungan dengan membuka materainya. Di sini dimulai dengan 3 model bentuk penghakiman yang diberikan dalam Wahyu pasal 6 sampai 16. Yang pertama materai, yang kedua sangkakala, dan yang ketiga. Jadi saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi, hanya Yesus yang layak untuk membuka gulungan. Ya, kita masuk kepada pembagian Wahyu pasal 6. Di sini pasal 1 ayat 1 sampai 8 merupakan 4 materai pertama, membentuk satu kesatuan dengan gambar simbolis dari 4 kuda berwarna. Bagian kedua ayat 9 sampai 11 menampilkan jiwa-jiwa di bawah altar dan menampilkan orang-orang mati karena imannya kepada Tuhan. Dan bagian ketiga ayat 12 sampai 17. Yang terakhir ini menggambarkan penghakiman dan pengerian dari mereka yang menolak Kristus. Ini pembagiannya. Ya. Wahyu pasal 6 ini merupakan masuk kepada eskatologi yang belum digenapi. Dan ini kalau saya melihat Wahyu pasal 6 ini sudah masuk kepada masa tribulasi. Dan masa tribulasi ini merupakan penyiksaan yang dahsyat. Mungkin bagi sebagian orang Kristen, mereka tidak percaya akan adanya tribulasi, tapi ada sebagian orang juga yang percaya, karena mereka mereka percaya akan tribulasi tersebut. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi saya menyampaikan bahwa tribulasi itu akan terjadi di pasal 6. Ya, meskipun di sepanjang sejarah dunia mengalami banyak kesukaran, ya, kita tidak boleh pungkiri sering sekali banyak kesukaran, tapi semuanya itu berbeda dengan masa tribulasi. Karena apa? Karena tribulasi punya keunikan sendiri. Ya, keunikan ini berasal dari keunikan tribulasi ini itu dinyatakan oleh Yesus sendiri, ya, seperti yang dicatatkan Matius yang berbunyi, pada masa itu akan terjadi kesiksaan, terjadi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi, dalam Matius 24 ayat 21. Rasul Yohanes menjelaskan nubuatan ini bahwa semua orang tanpa terkecuali akan mencari perlindungan
Tapi perlindungan itu tidak mereka dapatkan, sehingga mereka pun berseru kepada gunung-gunung, runtuhkanlah kami, dalam Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Jadi sangat mengerikan. Jadi kalau orang berkata tadi yang tidak setuju, ya tidak apa-apa, karena mereka mungkin menganggap bahwa masa sekarang besar itu hanya sekarang ini. Saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan jelas mengatakan belum pernah terjadi. Ya, dua, sifat masa tribulasi yang unik tadi ya. Yang pertama, peristiwa-peristiwa ini dialami di seluruh bumi, bukan bersifat lokal. Mungkin kalau kita lihat kepada pandemi ini, ya, seluruh bumi mengalami ya. Tapi ada sifat yang kedua untuk sebagai konfirmasi untuk kita. Manusia akan bertindak seperti benar-benar sudah kiamat. Bahkan pada masa tribulasi, orang-orang lebih mengkehendaki kematian daripada kehidupan. Karena bayangan mereka masa depan yang tidak menarik sama sekali. Karena sangat-sangat mengerikan. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Matius. Sangat-sangat mengerikan. Cari perlindungan pun tidak ditemukan. Kan lebih baik mati daripada hidup. Kalau COVID, banyak orang tetap ingin berjuang hidup. Mereka yakin kehidupan itu akan lebih enak. Tapi masa tribulasi, orang-orang kan berseru lebih baik mati daripada hidup. Artinya, sekarang itu mereka tidak punya pandangan yang menarik, tidak punya bayangan yang menarik tentang masa depan. Ya, ada menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Allah mengadakan masa tribulasi dan apa tujuannya? Yang pertama, ini merupakan persiapan bagi umat Israel menghadapi kedatangan Mesias. Jadi tribulasi ini untuk orang Israel. Ingat, untuk orang Israel, bukan untuk orang percaya. Tuh, kok begitu? Ya, karena orang percaya sudah diangkat naik ke surga, yaitu setelah kita rapture, setelah kita diangkat ke surga, maka masa ini pun akan terjadi. Jadi, tribulasi bukan untuk orang. Yang kedua, memberi kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima Mesias. Jadi tidak hanya bangsa Israel saja, bangsa non-Israel, bangsa Yahudi itu dikasih kesempatan. Jadi walaupun Tuhan sudah memberikan kesempatan melalui Yesus Kristus, Tuhan juga masih memberikan kesempatan mereka di sana. Ya, kalau mereka sekarang sudah menolak dan meninggal, ya, tidak ada kesempatan lagi. Dan yang ketiga, ini adalah penuangan hukuman murka yang setimpal karena orang-orang atau manusia-manusia yang menolak Kristus akan dihukum. Orang-orang yang menolak Tuhan akan dihukum. Jadi ini tujuannya. Jangkauannya jelas di seluruh dunia secara merata seperti tertera dalam Yeremia pasal 25 ayat 32 sampai 33, dalam Yesaya 26 ayat 21 dan Tesalonika 2 ayat 12. Mungkin kita akan baca, saya akan baca. Yeremia pasal yang ke-25 ayat 32. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai yang besar berkecamuk di ujung bumi. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk ladang. Jadi sangat mengerikan dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi akan membunyikan
darah yang tertumpah, menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Dan yang terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kebenaran. Jadi Tuhan akan mencurahkan murkanya kepada mereka, gereja ya, kepada mereka yang menolak Tuhan. Ini adalah program untuk membersihkan dunia ini dari dosa sebelum anak Allah datang sebagai raja. Perintah dalam kerajaan damai dan adil di bumi. Tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, sebagai kesimpulannya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas, sudah dijabarkan di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini merupakan sebuah penderitaan atau kesusahan-kesusahan yang biasa yang pernah terjadi kepada orang percaya lainnya di waktu dan tempat yang berbeda. Penderitaannya ya, bukan kasus COVID-nya. Maka dari itu COVID-19 yang melanda dunia saat ini bukanlah penggenapan dari Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Karena Tuhan sudah memberikan banyak tanda kepada kita, kepada manusia melalui firman-Nya. Hanya saja manusia belum tentu mau memberikan diri untuk belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan dengan baik, di mana pastinya akan menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak uang untuk melakukannya. Ini bukti bahwa COVID bukan penggenapan materai keempat. Ya, beberapa bukti bahwa COVID-19 bukanlah penggenapan dari materai keempat adalah orang percaya masih bisa hidup dengan beribadah kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Karena kalau sudah masuk ke dalam masa tribulasi, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa menari-nari, memuji Tuhan, melompat, bergembira untuk menyembah Tuhan. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Tapi kita saat ini masih punya kesempatan. Jadi belum. Yang kedua, kalau COVID adalah penggenapan materai keempat, apa bukti dari penggenapan materai pertama, kedua, dan ketiga? Mengapa tiba-tiba sudah muncul penggenapan materai keempat? Dan yang ketiga, alasan ketiga, orang-orang percaya masih ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan atau rapture belum terjadi. Sebagian orang percaya masih ada di sini. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang menjemput kita semua di awan-awan rapture. Nah, COVID ini bukan untuk orang percaya, tapi bukan COVID ya. Nah, pandemi atau materai itu atau tribulasi itu bukan untuk orang percaya, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya. Fakta yang keempat, yang terakhir adalah fakta di lapangan mengatakan bahwa jumlah korban COVID tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Matius 6 ayat 8. Dikatakan bahwa seperempat penduduk bumi akan membunuh dengan pedang, sementara jumlah penduduk yang ada itu tidak terjadi peperangan, tapi hanya mati karena virus, dan itu baru 6 juta. Itu tidak sesuai. Maka dari itu saya ingin sampaikan bahwa COVID bukan penggenapan dari materai keempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo.